action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam proses lebih mengutamakan murid yang aktif dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Menurut Rudolf, pendekatan saintifik telah digunakan di Amerika sejak akhir abad ke-19. Secara eksplisit, pendekatan saintifik juga sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia. Istilah learning by doing merupakan pembelajaran yang intinya membelajarkan murid melalui suatu kegiatan sehingga murid berperan aktif dalam proses belajarnya. Menurut Rusman, pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas murid melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan uraian dari pendapat ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saintifik merupakan pendekatan yang di dalamnya dapat mengaktifkan suasana pembelajaran antara guru dengan murid sehingga melahirkan kondisi aktivitas aktif melalui 5 tahapan, yaitu acak, amati, tanya, coba, asosiasi, dan komunikasi. Pendekatan saintifik telah menekankan murid agar aktif daripada guru, sebab guru hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan yang mengeksekusi adalah murid. Skenario pendekatan saintifik. Yang pertama itu ada observasi informasi, yang keempat menalar, dan kelima adalah networking atau komunikasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada kurikulum menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan yang dapat dijadikan sistem agar tercapainya pembelajaran yang diharapkan ialah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berperan penting agar tercapai materi yang diajarkan pada pembelajaran PPKN di SD atau MI. Pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan yang mampu menghilangkan fobia siswa akan belajar PPKN. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu meliputi awalnya itu dari mengamati, menanya, mencoba mengumpulkan informasi, setelah itu menalar dan mengkomunikasikan. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran, meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati ialah dengan membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Menanya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Menanya adalah kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dan mencari informasi seperti membaca buku, teks atau website, melihat sesuatu objek, kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Menalar atau menegosiasikan atau mengelola informasi. Menalar merupakan berpikir secara logis, adapun mengasosiasikan atau mengelola informasi berupa kegiatan pembelajaran yang berupa pengelolaan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan atau eksperimen, maupun dari hasil kegiatan mengamati mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi atau mengelola informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir dan dalam menyimpulkan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan tertulis dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahap mengkomunikasikan adalah pengembangan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러.